Kemarin gue iseng-iseng main Las Vegas dan gue cuman buang waktu gue cuman sekitar 1,5 jam dan gue dapat $20.000. Jadi gue main kasino, gue main bakarat dan gue dapat ini. Kalau kalian nggak tahu bakarat ya sebenarnya lo cuma pasang banker atau player. Dan ya gue cuma modal 10.000, profitnya 20.000, jadi gue bawa balik duit 30.000. Nah di video yang sekarang ini gue mau jelasin ke kalian adalah ada orang yang gampang banget dapat duit kayak gini. Gue cuma 1,5 jam, gue dapat kurang lebih 350 juta. Banyak orang bilang haram lah, apalah, whatever. Tapi yang gue mau ngasih tau ke kalian adalah sebenarnya di sana gue main di tempat yang high limit. Jadi gue main di tempat kecil yang minimum betnya aja itu sekitar 500 sampai $1.000 per tablenya. Jadi untuk lu satu kali pasang itu minimal lu 8 juta sampai 17 juta. Gue bawa modal nggak gede, gue cuma bawa modal sekitar $10.000 dan gue bisa dapat $20.000. Kenapa? Karena pertama kali gue pasang, gue dorong semuanya, gue langsung dorong 10.000. Jadi probabilitasnya kan 50-50. Kalau gue langsung menang di, let's say lah gue menang di banker, gue pasang di banker 10.000, gue menang 10.000. Gue pasang di player 10.000, gue menang 10.000. Jadi memang segampang itu. Gue di sana tuh ngebuang waktu gue sekitar 1,5 jam itu untuk networking. Jadi gue main di high limit karena gue ngelihat bahwa yang main di tempat ini tuh bukan orang-orang biasa, bukan gembel-gembel yang kayak gue main kasino buat cari hidup, buat gue bisa dapat uang jajan. Enggak. Poin gue sebenarnya bukan dapetin duitnya. Meskipun ya gue yakin gue pasti menang juga. Apalagi kalau gue main poker, gue mungkin bawa 10.000 gue bisa dapat sekitar, let's say, gue yakin banget lah kalau poker gue bisa dapat di atas $100.000. Nah gue ngelawan orang banyak, psikologi yang dimana kalau kalian nggak tahu Texas Poker itu tuh 5 kartu di atas meja dan lu pegang 2 kartu. Dan gue modal 10.000, gue yakin gue bisa dapat di atas 100.000. Tapi karena di sana lagi nggak ada poker dan semuanya lagi bakarat, jadi gue main di bakarat. Dan gue selalu main di high limit. Kenapa? Karena gue ketemu banyak orang-orang yang suksesnya luar biasa. Gue ketemu sama bos dari Dubai, gue ketemu bos dari Rusia, orang-orang Cina juga banyak di sana. Gue ngobrol sama mereka dan gue ngelihat bahwa mereka itu kehilangan uang tuh nggak masalah, nggak kayak kebanyakan orang Indonesia. Aduh gimana ya, gue baru ditipu temen 1 juta atau nggak 1 juta deh, 100.000 aja lu pikirin sampai mau mampus gitu loh rasanya. Nah, apa yang bikin beda? Pertama ya udah pasti penghasilannya. Kemampuan lu punya uang itu tuh berbeda seperti yang mereka punya. Kalau mereka bisa, let's say 1 jam mereka bisa ngasilin 1 miliar, 2 miliar, tapi lu belum tentu. Bahkan lu kerja aja, UMR aja belum tentu dapat. Sekarang pengangguran lagi banyak. Nah yang membuat mereka berbeda dengan kebanyakan orang-orang miskin yang ada di Indonesia adalah, atau orang miskin di seluruh dunia adalah, mereka itu jago lihat peluang. Mereka itu bikin sesuatu yang nggak ada jadi ada, atau yang udah ada dibuat jauh lebih baik. Dan mereka itu bukan orang-orang excuse. Jadi gue 1,5 jam itu di sana, meskipun gue main langsung dorong 10.000, gue dapat 10.000, gue dorong 10.000 lagi, gue dapat 10.000 lagi, dan sisanya gue main kecil-kecil ya, 200, menang kalah, menang kalah, menang kalah, ya hanya untuk ngobrol. Gue akhirnya ngelihat bahwa ada sesuatu yang unik di otak mereka yang dimana nggak banyak orang tuh punya. Ada kemarin gue ketemu salah satu bos di Amerika yang main kasino bareng gue di satu meja. Dia itu punya asuransi tapi buat anjing. Nggak ada di Indonesia asuransi buat anjing ya. Kenapa? Karena memang peluang di sini besar. Gue ngeliat ada bos di Dubai, mereka main properti. Padahal dia bilang dulu gue sebenarnya cuma jadi sales. Terus pelan-pelan akhirnya dia ngumpulin uang, terus dia beli properti satu, terus udah gitu ada teknologi namanya Airbnb, dia rent ke Airbnb, dia punya uang, habis itu dia beli properti lainnya, dia beli lagi, dia taruh lagi di Airbnb sampai akhirnya jadi passive income dan banyak investor percaya sama dia. Akhirnya dia mulai bikin ruko, dia bikin perumahan dan lain sebagainya. Jadi gue ngerasa bahwa poinnya adalah bukan yang kaya itu lahir dari privilege semua. Meskipun mungkin beberapa dari mereka iya, tapi gue ngeliat beberapa dari mereka juga bukan. Cuman kebanyakan orang miskin yang tetap miskin dan layak jadi miskin adalah kalian yang selalu nyalahin keadaan. Nyalahin pemerintah lah, nyalahin keluarga lah, nyalahin kenapa gue lahir miskin, kenapa gue gak bisa gini, kenapa gue gak bisa gitu. Ya sebenarnya karena mungkin lu nya yang goblok, lu nya yang kebanyakan alasan, lu nya yang nyalahin keadaan dan akhirnya lu gak jadi apa-apa. Tapi kalau misalnya lu ngeliat ada peluang, lu ngeliat ada sesuatu yang besar yang kayaknya bisa lu kerjain, ya go ahead. Siapa tahu lu bisa jadi sesuatu di situ, siapa tahu lu bisa jadi sukses di situ. Apalagi di dunia teknologi yang makin maju hari ini, AI makin canggih, robot makin canggih yang bisa ngegantiin seluruh pekerjaan orang, bahkan mungkin lu juga akan digantikan. Itu akan membuat orang di sisi yang sebelah kiri ngerasa
hidup nih makin susah. Kenapa gue harus ada? Kenapa gue harus gini sedangkan robot bisa? Tapi di sisi sebelah kanan yang mereka berpikir maju, wah dengan adanya robot gue bisa kayak gini, dengan adanya teknologi gue bisa kayak gini. Itu loh yang bikin mereka akhirnya menjadi sukses, sedangkan yang di sisi lain membuat mereka tuh tetap miskin. Banyak kan orang-orang di Indonesia, ketika gue kemarin posting kayak ini gue dapat 20.000 dan tepatnya adalah gue dapat 21.250-an sekian, karena 1.000-nya itu gue main kecil-kecil, dan gue mau ngasih tahu ke orang-orang bahwa gue bisa dapat ini dalam waktu cuma 1 jam. Gampang banget, easy money. Banyak banget yang nge-DM gue dan mereka bilang, kenapa lu nggak bikin ini tuh jadi penghasilan utama lu? Atau banyak yang bilang kayak, kok lu kalau bisa dapat uang sebanyak itu ngapain lu kerja lagi? Dan menurut gue sebuah pertanyaan yang bodoh. Kenapa? Karena mereka mindsetnya dangkal gitu loh. Itu sebabnya banyak orang tuh jatuhnya ke judul. Kalau gue bisa dapat dari sini, kalau gue bisa main togel, kalau gue bisa main slot, gue dapat uang, kenapa gue harus kerja? Kan dan gue bilang di situ, pertama, 20.000 tuh kecil buat gue. Gue tuh bisa dapetin satu hari 10.000, satu hari 20.000 easy money. Di Amerika gampang banget. Dan bisnis gue juga udah running kan. Dan gue bisa dapat lebih banyak, jauh berpuluh-puluh kali lipat dari itu setiap bulannya. Dan selanjutnya, gue bilang gue main di high limit karena gue untuk networking. Dan di sini gue mau ngetes mereka dengan gue menunjukkan bahwa gue dapat ini loh, uang segini dalam waktu cuma 1,5 jam. Wah, DM gue tuh masuk semua, terus mereka bilang, wah gila kok, bagi dong kok, bagi, ajarin dong kok, ajarin main kasino, ajarin gue biar bisa jago kayak lu. Terus orang bilang kayak, lu kok Julio bisa sedangkan saya kalah mulu. Itu kan udah kelihatan mentalnya bahwa banyak orang Indonesia itu yang mengharap duit, mengharap penghasilan dari judi. Gue paham memang sekarang hidup tuh makin susah. Lu tuh disuruh kerja nggak mau, disuruh capek sedikit ngeluh. Kemarin gue lihat ada di TikTok cewek dapet pekerjaan magang. Terus dia kerja di salah satu perusahaan kecil, terus disuruh ini, suruh itu sama atasannya, terus bikin konten, terus nangis. Kan lu mau kerja atau lu mau jadi konten kreator? Atau kalau jadi konten kreator, go ahead full di konten kreator. Tapi kalau misalnya lu kayak seolah-olah ngejelekin tempat kerja lu, padahal lu baru magang, lu ngerasa kok hidup kayak gini, gue disuruh-suruh, ya dan gue nggak tahu kenapa banyak banget anak-anak muda generasi sekarang, mereka itu mentalnya emang mental sampah. Dan gue boleh bilang ya, kata pemerintah 2045 itu generasi emas di Indonesia. Tapi, atau mereka bilang katanya, ini jadi, bilangnya apa ya, jadi generasi yang akan mendukung Indonesia jauh lebih baik. Tapi gue ngerasa bahwa 2045 malah jadi beban demografi. Oh, pemerintah bilang 2045 itu katanya bonus demografi. Karena anak-anak muda umur 20-40 itu mendominasi dan angkanya bisa sampai 70%. Tapi menurut gua, kalau gue lihat hari ini bukan jadi bonus demografi. Ini malah jadi beban demografi. Ini bakal nyulitin negara nih, bakal nyulitin semuanya. Kenapa? Karena orangnya bodoh-bodoh, mereka nggak mau belajar. Dan itu sebabnya gua harus ngomong ke kalian secara gamblang, hidup tuh nggak gampang, kerja tuh nggak gampang, cari duit tuh nggak gampang. Ada sesuatu yang orang kaya punya dan lu nggak punya. Nah, gue mau jelasin itu di sini. Gue mau ngasih lihat bahwa yang berbeda, yang sangat kontras adalah otaknya, pemikirannya, mindsetnya. Jadi kalau misalnya lu tidak bisa melihat seperti yang mereka lihat, lu nggak akan jadi apa-apa. Apalagi di dunia yang makin maju dan makin masif, yang dimana orang tuh bisa digantikan semua dengan teknologi. Jadi harapan gua di video kali ini, lu bener-bener bisa bukan hanya memotivasi diri lu, tapi lu bener-bener bisa konsisten, lu punya action yang jelas, step yang jelas. Dibanding lu cuman kayak nge-DM orang, kok mau dong kok ajarin dong kok. Karena banyak banget yang kayak gitu, yang cuman ngomong. Tapi 2021 ada DM gua, nih orang gua luar biasa tolol emang. 2021 dia bilang gini, kok saya mau belajar ekspor dong, kok gimana yang caranya, gimana ya, kok ajarin. Padahal di situ gue udah jelas-jelas bikin konten YouTube, gue bikin TikTok, gue kasih link pembelajaran, gue kasih link komunitas, dan nanya kok ajarin dong, kok gimana kok. Itu yang pertama. Setiap bulan dia nge-DM gue, sampai minggu kemarin dia masih nge-DM gue hal yang sama. Dia bilang gini, ajarin ekspor dong kok, gimana nih, hidup saya susah. Lu bayangin 2021 dia ngechat gue pertama kali, 2025 dia masih ngechat pertanyaan yang sama. 4 tahun dia ngapain aja. Sedangkan ada orang di luar sana yang mereka belajar sama gue, mereka masuk ke komunitas gue, 3 bulan dia belajar bener-bener, dia belajar sungguh-sungguh, dia ngikutin apa yang gue bilang. Hari ini dia punya kontrak 200 kontainer per 6 bulan. Mati nggak lu? Emang gue sampai bilang, ini banyak nih orang Indonesia yang kayak gini nih, banyak banget. Kerjanya cuma nge-DM, kok maunya doang, mulutnya jempolnya aja ngetik mau. Tapi disuruh kerja, disuruh belajar gitu, nggak mau. Pantes banyak orang layak jadi miskin. Dan harapan gue di video ini benar-benar bisa ngebuka mata lu bahwa lu jangan jadi orang-orang tipe kayak gitu.